Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai materi Select Multi-Table Group by and Having. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivi Audia dengan 4 NIM akhir 2087. Saya Umi Matunada dengan 4 NIM akhir 2057. Saya Keisha Amala dengan 4 NIM akhir 2062. Sebelum itu, materi pertama yang akan dijelaskan yaitu Select Multi-Table. Baik, soal yang pertama yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini select pro product, product name, pro product unit price, cat kategori name. From atau dari products pro yang dijoinkan dengan kategori cat atau kategori on yang sama-sama memiliki kategori ID pada kolom atau tabel produk dan kategori. Dan juga di order by-kan cat atau kategori name. Di sini kita jalankan yang select 2 tabel nomor 6 ini, tampilkan nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini ada, kita select dulu, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, sudah muncul di sini product name, unit price-nya, dan juga kategori name-nya. Nah, select product name untuk menampilkan product name, yaitu untuk menampilkan product name, dan product unit price-nya ini untuk menampilkan unit price atau harga per unitnya. Dan cat kategori name ini untuk menampilkan nama kategori dari produk pro-nya. Dan juga nantinya dijoinkan dan juga kita joinkan dengan kategori cat dengan kategori yang sama-sama mempunyai kolom yang sama, yaitu kategori ID. Jadi ini produknya dan juga kategorinya. Itu sama-sama memiliki kategori ID atau ID kategori. Kemudian kita order by-kan dengan cat kategori name atau nama kategorinya. Dan juga untuk mengurutkan berdasarkan dari cat atau kategorinya. Jadi di sini muncul produk name-nya, contohnya seperti Ipo Cafe. Ini unit price-nya ada 46, kategori namanya itu beverage. Baik, selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan, customer ID, transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaannya. Nah, di sini select choose customer company name, order ID, order date, dari atau from customer, choose dijoinkan dari orders on yang sama-sama memiliki customer ID pada tabel atau kolom customer dan order. Dan di order by-kan customer company name. Nah, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya, sesuai perintahnya itu munculnya company name, order ID-nya, dan juga order date-nya. Nah, di sini select choose customer company name or order ID, itu untuk menampilkan order ID-nya dan juga untuk menandakan order for customer. Jadi untuk menandakan order dari customer-nya itu
Dan juga kita joinkan dengan orders yang memiliki atau yang sama-sama memiliki ID customer atau customer ID. Di sini yang memiliki itu ada customer dan juga ordernya. Dan kita order by-kan dengan customer company name atau nama company-nya atau nama perusahaannya. Nah, ASC ini tuh fungsinya untuk menampilkan pembelian yang terurut yang berdasarkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi nanti muncul ini pembelian yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, ini ada select order, select O, order ID, O, order date, order detail dari produk ID, from dari orders O, dijoinkan order details on yang sama-sama memiliki order ID di kolom atau tabel order dan order details. Untuk ini kita jalankan terlebih dahulu, kita select. Nah, sudah muncul sesuai perintah ya, order ID, order date, dan produk ID. ID orderannya, tanggal order, dan juga dari ID produknya. Nah, dari select ini kita select order ID, dari order date, dan juga order detail dari produk ID-nya, from dari ordernya, dan lalu kita joinkan dengan order details-nya alias ORD yang sama-sama memiliki kolom yang sama, yaitu kolom order ID. Nah, ini di order dan juga order ID-nya sama-sama memiliki order ID. Selanjutnya yang B yaitu select lebih dari 2 tabel. Yang pertama yang kita disuruh untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang terjual. Yang pertama yaitu kita menggunakan select O dari tabel order untuk menampilkan order ID, kemudian O yang kita aliaskan sebagai tabel order untuk menampilkan order date, kemudian Pro ini dari tabel produk untuk menampilkan product name, kemudian Pro dari tabel produk untuk menampilkan unit price. From dari tabel order yang kita aliaskan dengan O, kita joinkan terlebih dahulu dengan order detail atau ORD, kemudian karena dari tabel O dengan order detail sama-sama memiliki kolom yang sama yaitu order ID. Kemudian ini sebagai jembatan untuk menjoinkan dengan produk. Kemudian kita joinkan dengan tabel produk atau Pro karena order detail dengan produk memiliki kolom yang sama yaitu produk ID. Selanjutnya kita akan mencoba dijalankan di PG adminnya, yaitu yang B select lebih dari 2 tabel. Yang nomor 4 yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang dijual. Nah, di sini kita diminta untuk menggabungkan 2 tabel, yang mana 2 tabel tersebut tidak memiliki relasi, yang mana entity order dengan produk ini sama-sama mempunyai relasi yaitu order detail. Oleh karena itu kita menggabungkan order detail sebagai penghubung antara order dan produk. Kita menggunakan select O yang dialaskan menjadi order ID, O yaitu order untuk menampilkan order detail, Pro yaitu produk untuk menampilkan product name, Pro yaitu produk untuk menampilkan unit price. Kita tidak bisa langsung menjoinkan order
dengan produk. Karena tidak punya relasi, maka kita gunakan order detail ini sebagai jembatan antara order dan produk. Kita punya kolom yang sama. Order dia sebagai primary key, di order detail dia sebagai foreign key. Setelah menjoinkan order dengan order detail yang sama-sama memiliki kolom yang sama yaitu order ID, kemudian kita joinkan dengan produk, yaitu karena ada produk ID di sisi order detail dan produk ID di sisi produk. Kita akan jalankan. Nah, jika dijalankan akan seperti ini, akan tampil yaitu order ID, order date, product name, dan unit price-nya. Seperti di bawah ini. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Kita gunakan select employee, first name, kolom first name dan last name dari employee kita gabungkan yang dialiaskan menjadi nama lengkap, kemudian T dari tabel teritori untuk menampilkan territory description alias nama teritori. From employee E, kita joinkan terlebih dahulu dengan employee territories atau ET, karena kolom employee dengan kolom employee territory sama-sama memiliki kolom yang sama yaitu employee ID. Kemudian kita joinkan dengan territories atau TE karena tabel employee territories dengan tabel territory sama-sama memiliki kolom yang sama yaitu territory ID. Kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dari employee ini dengan cara kita menggabungkan dua kolom pada tabel employee yaitu first name dan last name yang kita aliaskan menjadi nama lengkap. Kemudian teritori deskripsi ini yang dialiaskan sebagai nama teritori. Lalu from employee dari tabel employee yang kita aliaskan sebagai kita joinkan dengan employee territories terlebih dahulu. Mengapa? Karena employee dengan T atau teritori tidak punya relasi, jadi kita joinkan dulu employee atau dengan ET. Karena employee dan ET ini mempunyai kolom yang sama yaitu employee ID. Baru bisa kita joinkan dengan tabel territories atau TE yang pada sisi ET mempunyai kolom territory ID dan pada sisi TE juga mempunyai kolom yang sama yaitu territory ID. Lalu akan kita coba tampilkan. Seperti ini, nama lengkapnya akan muncul seperti di bawah dan juga nama teritorinya. Lalu, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Kita gunakan select choose. Choose ini alias dari tabel customer. Kita akan menampilkan contact name, kemudian O dari order, kita akan menampilkan order ID, terus O yaitu tabel order, kita akan menampilkan order date, S atau shipper, kita akan menampilkan company name-nya, from dari customer choose kita joinkan terlebih dahulu dengan order karena sama-sama ada customer ID di sisi customer dan juga customer ID di sisi order. Lalu bisa kita joinkan dengan shippers atau S. Ini ship via sama dengan shipper ID isinya, namun hanya namanya saja yang sama pada tabel order. Nah, untuk ini kita bisa joinkan antara customer dengan order. Untuk customer, kita untuk menampilkan choose ini sebagai
untuk menampilkan contact name, dan O ini order untuk menampilkan order ID, dan O ini juga dari tabel O untuk order untuk menampilkan order date, dan S ini shipper untuk menampilkan company name. Dari tabel customer atau choose yang kita joinkan terlebih dahulu dengan tabel order, yang mana sama-sama memiliki kolom yang sama yaitu customer ID. Kemudian baru kita joinkan dengan tabel shipper atau kita aliaskan menjadi S. Yang order ini mempunyai Shipvia dan juga shipper mempunyai shipper ID. Nah, Shipvia dan shipper ID ini sebetulnya isinya sama, namun hanya penulisannya berbeda pada tabel order. Lalu akan kita coba jalankan. Nah, jika dijalankan akan seperti ini. Contact name yaitu contact name dari customer-nya, yaitu kemudian order ID-nya, kemudian order date, dan company name atau nama dari shipper yang mengirimkannya. Lalu yang terakhir, tampilkan nama-nama supplier beserta kategori barang yang disuplainya. Kita gunakan select sub atau alias dari tabel supplier yang akan kita tampilkan company name-nya, kemudian cat ini dari tabel kategori yang akan kita tampilkan kategori name-nya. From supplier sub, kita joinkan terlebih dahulu dengan produk atau kita aliaskan dengan pro, yang ada supplier ID di sisi supplier dan supplier ID di sisi produk. Kemudian baru kita bisa joinkan dengan tabel kategori atau kita aliaskan dengan cat, karena pada sisi produk kita memiliki kategori ID dan pada sisi kategori kita memiliki kategori ID. Kemudian yang nomor 7, kita disuruh untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Sebelumnya kita akan menjoinkan supplier atau sub dengan produk karena sama-sama memiliki kolom supplier ID pada tabel produk dan juga tabel supplier. Nah, ini sebagai jembatan penghubung sebelum kita joinkan dengan kategoris atau cat. Lalu setelah itu kita joinkan dengan kategoris untuk menghasilkan kategori name. Dengan cara seperti ini, pada produk mempunyai kategori ID dan pada kategori mempunyai kategori ID. Lalu kita akan select Nah, di select akan muncul seperti ini, company name-nya seperti specialty biscuit, kemudian kategori name-nya yaitu beverage, exotic, dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu soalnya tentang select multi-tabel dengan syarat. Yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Nah, untuk query-nya itu select pro, yaitu mengaliaskan tabel produk, product name, pro unit price, dan cut ini untuk alias tabel kategori, kategori name, from products pro join kategoris untuk menjoinkan kedua tabel tersebut, get on, kemudian untuk menghubungkan kedua tabel tersebut menggunakan kategori ID, where kategori name-nya I like beverage dan pro unit price kurang dari 10. Nah, mungkin kita coba run di query-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Kolom product name, unit price, kategori name, dengan kategori name-nya itu beverage,
Nah, kami menggunakan ILAC ini karena kalau ILAC itu kan no case sensitif. Jadi untuk besar kecilnya huruf dan value-nya itu tidak diperhatikan. Jadi walaupun misal value-nya di sini B-nya ini besar dan sendusnya kecil, tetap bakalan ke eksekusi karena memakai ILAC itu no case sensitif. Kemudian untuk unit price-nya kurang dari 10. Nah, ini kurang dari 10. Berarti benar. Kemudian untuk yang selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, itu select company name, yaitu dari tabel customer dengan alias choose, kemudian cash country, O, yaitu dari tabel order dengan alias O, order ID, dan O, order date. From customer cash, join untuk menjalankan tabel customer dengan order. Dengan penghubungan kedua tabel tersebut, customer ID dan where cash country-nya ILAC USA. Dan extract year from order date kurang dari 1997 dan terurut berdasarkan tanggal pembelian, berarti order by order date ASC. Kita coba untuk di big admin-nya. Nah, ini company name, country, order ID, dan order date. From customers, kas. Ini untuk country-nya customer, ILAC USA, berarti harus USA semua. Nah, USA semua. Kemudian untuk tanggal transaksinya ini eh, sebelum tahun 1997. Nah, ini 1996. Nah, berarti benar ya untuk ini kurang dari 1997. Kemudian diurutkan berdasarkan tanggal pembelian, diurutkan. Nah, ini 22, 31 Juli, 1 Agustus, 2 Agustus. Nah, berarti terurut dari yang terkecil ke yang terbesar untuk tanggal pembeliannya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, untuk query-nya itu select cash untuk tabel customer, kontak name, O untuk tabel order, order ID, order date, dan eh, dan SH ini untuk tabel shipper company name. Nah, from customer cash, nah untuk join orders, untuk menjoinkan tabel customer dengan tabel orders. Kemudian untuk penghubung keduanya itu customer ID. Kemudian dijoinkan lagi dengan employees eh, dengan alias E, dan penghubung dari orders ke employees itu employee ID. Kemudian dijoinkan lagi dengan shippers yaitu employees, dan kemudian join shippers SH on Shipia ini dari tabel ordernya, kemudian SH dari shipper ID. Nah, penghubung keduanya itu menggunakan Shipia dan shipper ID. Shipia ini di tabel order ini sama dengan shipper ID-nya di tabel shipper. Kemudian where ship country eh, sama dengan country karena kan eh, tujuan pengirimannya itu sama dengan negara asal employee. Nah, ini country dan eh, employee country. Dan extract year from order date lebih dari 1997. Nah, kita coba di query-nya.
contact name, order ID, order date, sama company name. Si country harus sama dengan employee country dan extract year from order date lebih dari 1997. Nah, ini untuk order date-nya lebih dari 1997 semuanya. Berarti benar. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, ini untuk query-nya select dari tabel produk unit price, sub untuk tabel supplier, company name, kan tabel kategori name. From products pro join suppliers, nah, ini menjoinkan antara tabel produk dengan suppliers dengan penghubung supplier ID. Dijoinkan lagi dengan kategoris dengan penghubung kategori ID, kemudian untuk syaratnya yaitu where pro unit price between 5 and 10, yaitu produk yang harganya 5-10 dolar. Nah, kita coba di PKD-nya. Nah, ini untuk hasilnya, unit price-nya di antara 5 dan 10. Nah, ini 10, 6, 10, 9, 7, 7,45. Nah, berarti benar ya di antara 5 dan 10. Nah, untuk kolomnya unit price, company name, sama kategori name. Baik, yang selanjutnya yaitu self join dan outer join. Nah, di sini kita diberikan soal logika ya. Jika E1 many dan E2-nya itu one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoinkan E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer, tabel E1-nya atau tabel E2-nya? Nah, di sini ada select. Di sini tuh tabel kolom di sini select kolom E1 dan E1-nya itu untuk menggabungkan first name dan last name dari si employee. Jadi nanti menghasilkan nama lengkap dari employee-nya. Untuk E2-nya juga sama dengan E1. Gunanya itu ada kolom first name dan juga last name. Itu gunanya untuk menampilkan nama lengkap dari manager. Nah, di sini kan E1-nya itu many, E2-nya itu one. Berarti E1-nya itu as a employee atau karyawannya, dan E2-nya ini as a manager. Kan E2-nya ini one, berarti as a manager. Karena employee itu kan banyak, manager itu kan hanya satu. Nggak mungkin manajernya itu lebih banyak daripada pegawai kan, pegawai atau karyawannya. Nah, from atau dari employee E1, dari pegawai E1-nya itu dijoinkan dengan employee E2-nya ke dalam E1 E2 yang sama-sama mempunyai employee ID-nya. Kita select atau kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya employee, pegawai, dan ini manajernya. Nah, jadi di sini itu kita menggabungkan first name, select-nya itu menggabungkan first name
kolom first name dengan kolom last name dalam tabel sebagai employee atau pegawai. Jadi nanti muncul nama lengkap dari employee atau si pegawai tersebut. Sama juga dengan halnya E2, ini kita menggabungkan kolom first name dengan kolom last name di tabelnya sebagai as a manager. Jadi nanti akan muncul nama lengkap dari si manajernya. From employee E1, dari employee E1 kita joinkan dengan employee E2. Nah, yang sama-sama memiliki employee ID, jadi di sini itu E1 Manny itu sebagai employee-nya, E2 Tuan itu sebagai manajer. Bisa kita lihat di sini, employee-nya Nancy Davolio, manajernya Andrew Fuller. Jadi di sini manajernya ada dua, yaitu Andrew Fuller dan Stephen Buchanan. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 yaitu berupa many dan E2 yaitu berupa one. Kita gunakan select E1 yaitu kita gabungkan dari kolom first name dan last name yang kita aliaskan sebagai employee. Kemudian untuk menampilkan pimpinannya kita juga gabungkan kolom first name dan juga last name. From dari employee yang kita aliaskan menjadi E1 kita joinkan dengan E2 yaitu E1 refers to dan E2 employee ID. 6, kita disuruh untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 yaitu berupa many dan E2 berupa one. Di sini many sebagai foreign key bawahan, sedangkan one sebagai primary key pimpinan. Bisa ditampilkan jadi satu, bisa kita lakukan select E1, kita gabungkan antara kolom first name dengan last name yang kita aliaskan sebagai employee. Untuk menghasilkan nama lengkap dari employee-nya juga kita lakukan penggabungan kolom first name dan last name untuk menghasilkan yang kita aliaskan E2 yang kita aliaskan sebagai nama pimpinan. Kemudian from employee dari E1 dan kita joinkan dengan employee E2 seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, jika dijalankan akan seperti ini. Employee-nya yaitu Nancy Davolio, pimpinannya Andre Fuller. Janet Levering, pimpinannya Andre Fuller. Jadi bisa satu pimpinan bisa mempunyai banyak bawahan, tetapi satu bawahan tidak bisa mempunyai banyak pimpinan. Yang selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, jadi pimpinan yang tidak memiliki bawahan ini berarti ada yang pimpinan yang tidak memiliki bawahan berarti bawahannya ada yang nul dan bawahannya tidak memiliki pimpinan berarti pimpinannya ada yang nul. Nah, karena keduanya itu sama-sama harus ada yang nul, jadi menggunakan full outer join. Nah, outer join ini tuh ada tiga, left outer join, right outer join, dan juga full outer join. Nah, kalau left outer join itu sisi kirinya yang penuh dan sisi kanannya ada yang nul. Kemudian kalau right outer join itu sisi kanannya yang penuh, kemudian sisi kirinya yang ada yang nul. Kalau full outer join itu sama-sama keduanya ada yang nul. Nah, karena ini keduanya permintaannya ada yang nul, jadi menggunakan
full outer join. Nah, untuk query-nya yaitu select S1 first name, S1 last name, as bawahan, D2 first name, D2 last name, as pimpinan. From employees S1 full outer join. Nah, ini menggunakan full outer join. Employees E2 on E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Nah, kita coba run query ini di PKadmin-nya. Nah, ini bawahan yang tidak memiliki pimpinan ini tetap ditampilkan. Kemudian untuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan, nah ini juga ditampilkan. Jadi menggunakan full outer join untuk menampilkan keduanya sama-sama ada yang null. Oh, baik. Selanjutnya, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Nah, select employee ini menampilkan employee ID employee untuk menampilkan kolom gabungan dari first name dan last name, dan juga yang dialihkan menjadi nama lengkap, dan kemudian itu memakai count atau untuk menghitung banyaknya order detail dari quantity dari tabel order detail yang dialiaskan menjadi banyaknya barang. Dan from employee itu dijoinkan order O on dengan order yang tidak bisa langsung dijalankan dengan order detail, karena employee itu tidak mempunyai relasi dengan order detail, jadi tidak bisa langsung dijalankan. Jadi yang mempunyai relasi terlebih dahulu itu yang dijoinkan terlebih dahulu dengan tabel order karena sama-sama mempunyai employee ID, kemudian dijoinkan dengan order detail atau ORD karena ada kolom order ID pada tabel order itu dan ada juga kolom order ID, maksud saya, dan ada juga kolom tabel dan ada juga setelah dijoinkan itu dengan order detail itu atau ORD karena ada kolom order ID juga pada tabel order dan ada juga kolom order ID pada tabel order detail. Kemudian grup by-nya ini harus sama dengan yang kita select tadi. Nah, jadi sama dengan yang bagian select ini, yaitu employee ID, first name, dari tabel last name. Ini kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini sudah muncul employee ID-nya, nama lengkapnya, dan juga banyaknya barang. Nah, select employee ini menampilkan employee ID untuk menampilkan kolom gabungan dari first name dan juga last name-nya sebagai nama lengkap. Jadi nanti akan muncul nama lengkapnya yang dialihkan itu tadi menjadi nama lengkap, kemudian memakai count untuk menghitung banyaknya quantity dari tabel order detail maaf, yang dialiaskan menjadi banyaknya barang, dan juga ini dari employee atau from employee. From employee ini lanjut kita joinkan dengan order tidak bisa langsung dijalankan
dengan order detail karena employee dengan order detail itu tidak mempunyai relasi. Jadi dijoinkan terlebih dahulu dengan tabel order karena sama-sama mempunyai employee ID, kemudian dijoinkan dengan order detail atau ORD karena ada kolom order ID pada tabel order dan juga order detailnya. Jadi sama-sama mempunyai order ID. Kemudian grup by-nya ini pada grup by itu harus sama dengan yang ada di select. Jadi berisikan employee ID, employee first name, tabel employee dari kolom employee last name. Maka muncul seperti ini hasilnya, yaitu employee ID-nya, contohnya ini 6, nama lengkapnya Mikhail Suyama, banyaknya barang 168. Selanjutnya, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Dimulai dari select employee ID, itu menggabungkan first name dan last name-nya dari si employee-nya di tabel kolom first name dan last name di tabelnya agar nanti itu muncul nama lengkap dari si employee-nya. Dan juga kemudian menampilkan max produk unit price atau total dari unit price-nya produk sebagai barang termahal dari employee. Jadi ini nanti menampilkan barang yang sudah dibeli dari employee tadi, yaitu barang yang termahalnya. Dan dijoinkan orders on. Nah, ini sama-sama mempunyai employee ID. Lalu ini kita joinkan terlebih dahulu karena sama-sama mempunyai kesamaan di sisi employee ID-nya. Jadi nggak bisa langsung dijoinkan dengan order detail. Jadi yang orders ini kita joinkan terlebih dahulu. Ketika sudah, kemudian kita joinkan dengan order details yang sama-sama mempunyai order ID yang sama pada order dan order details-nya. Mempunyai kolom yang sama, yaitu ID ordernya. Nah, ini dari order dan juga order details. Kemudian kita joinkan lagi dengan products, product yang mempunyai atau sama-sama mempunyai ID produk atau produk ID yang sama dari kolom produk dan juga dari kolom order detail. Kemudian kita grup by-kan yang harus sama dengan yang di-select tadi di awal. Jadi harus sama dengan select yang awal ini. Select A employee, A first name, kolom A first name dengan tabel A last name. Di sini kita jalankan dulu. Nah, sudah muncul. Jadi, dari select employee ini, untuk menampilkan employee ID-nya itu kita gabungkan kolom first name dengan kolom last name-nya agar dialihkan menjadi nama lengkap. Dan max ini fungsinya untuk melihat barang termahal atau unit price barang termahal yang pernah dibeli oleh employee dan unit price dari produk yang dialihkan menjadi barang termahal. Kemudian from employee-nya itu yang kita joinkan.
terlebih dahulu dengan order karena memiliki sisi employee ID pada order. Kemudian kita joinkan dengan order detail atau ORD yang memiliki kolom yang sama dengan order, yaitu order ID. Jadi ini sama-sama memiliki kolom order ID. Baru nanti kita bisa joinkan dengan kolom yang sama, yaitu products alias produk ini yang sama-sama mempunyai produk ID. Dan kita group by by-kan dengan yang sama dengan di select, yang ada di select. Jadi employee ID menggabungkan first name, kolom first name dengan kolom last name. Agar nantinya ya ini muncul nama lengkapnya. Contohnya employee ID-nya 6, nama lengkapnya Michelle Suyama, barang termahal yang dia beli itu ini 123,79. Selanjutnya, kita disuruh untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, serta banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Kita gunakan select, choose, ini alias dari tabel customer untuk menampilkan customer ID, choose dari tabel customer untuk menampilkan company name, count kita menggunakan fungsi agregat count karena disuruh untuk menampilkan banyaknya barang dari tabel order detail yang kita aliaskan banyaknya barang. Untuk menjoinkan, kita terlebih dahulu menjoinkan customer choose dengan tabel order atau on karena sama-sama memiliki customer ID di sisi customer dan customer ID di sisi order. Baru kita bisa joinkan dengan order detail atau ORD. Ada sisi order ID di sisi order dan juga order ID di sisi order detail. Kemudian kita lakukan group by. Group by ini choose customer ID, choose company name harus sama dengan yang di select. Kemudian kita disuruh pada yang nomor 14 yaitu tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Nah, sebelumnya kita joinkan dulu dari from customer atau kita aliaskan sebagai choose dengan tabel order atau on. Karena kita tidak bisa langsung menjoinkan customer dengan tabel order detail karena mereka tidak mempunyai relasi. Jadi kita memakai tabel order sebagai jembatannya, yaitu dengan seperti ini karena customer dan order sama-sama memiliki customer ID. Lalu kita joinkan kembali dengan order detail. Kemudian untuk menampilkan quantity dengan order ID di sisi order dan order ID di sisi order detail. Kemudian kita select untuk choose customer, choose dari customer untuk menghasilkan company name, count, kita menggunakan count karena untuk menampilkan banyaknya quantity dari tabel order detail yang kita aliaskan sebagai banyaknya barang. Group by ini harus sama dengan yang diselect. Kita coba jalankan. Seperti ini untuk customer ID-nya, untuk company name-nya juga akan muncul dan banyaknya barang seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, serta total nilai pembelian setiap customer. Kita gunakan select, choose, customer ID untuk menampilkan customer ID, choose dari tabel customer untuk menampilkan company name,
atau nama perusahaannya, sum. Kita gunakan sum karena untuk menghitung total. Pro, produk, unit price dari tabel produk yang kita kalikan dengan kuantiti dari tabel order detail, yang kemudian nanti hasilnya kita kurangkan dengan diskon. Yang kita aliaskan ini dengan total pembelian. Pertama kita join dari tabel customer choose, kita joinkan terlebih dahulu dengan order O, karena ada customer ID di sisi customer dan juga customer ID di sisi order. Lalu kita joinkan dengan order detail atau ORD. Sama-sama memiliki kolom yang sama yaitu order ID. Baru kita bisa joinkan dengan produk atau pro yang karena memiliki produk ID di sisi order detail yang sama dengan tabel produk, yaitu memiliki produk ID. Kemudian kita lakukan group by. Choose customer ID, choose company name. Group by di sini harus sama dengan yang diselect di atasnya. Kita disuruh untuk menampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Kita menggunakan select choose customer dari tabel customer untuk menampilkan customer ID, customer dari tabel customer untuk menampilkan company name, sum. Kita gunakan sum untuk menghitung total. Menghitung total pembelian kita ambil dari tabel produk untuk menampilkan unit price yang akan dikalikan dengan kuantiti dari tabel order detail yang kemudian kita kurangi dengan diskon dari tabel order detail yang kita aliaskan menjadi total pembelian. Untuk di sini kita melakukan join sebanyak 3 kali. Yang pertama kita joinkan dari tabel customer dengan tabel order atau O karena masing-masing mempunyai customer ID pada sisi customer dan juga order. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan kolom unit price kita joinkan dengan tabel produk atau pro. Seperti ini dengan mempunyai kolom yang sama antara order detail dan produk yaitu produk ID. Kemudian kita kurang untuk menghasilkan kuantiti. Di sini kemudian kita akan coba jalankan. Seperti ini akan muncul customer ID, company name-nya itu siapa, seperti ini, dan juga total pembelian. Jadi ini total yang sudah dihitung yaitu dari unit price-nya atau harganya dikali dengan kuantiti yang kemudian dikurangi dengan diskon. Nah, yang selanjutnya yaitu having. Nah, having ini fungsinya hampir sama seperti where, yaitu gunanya untuk menyaring hasil kelompok berdasarkan kondisi tertentu. Namun, perbedaannya yaitu kalau pada where itu hanya menyaring pada baris-baris individual. Nah, sedangkan kalau having ini itu menyaring kelompok eh, sesuai hasil query yang dijalankan. Untuk eh, soal yang pertama yaitu tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Nah, untuk query-nya yaitu select sub untuk supplier ID, sub company name. Count ORD ini dari tabel order details, quantity as banyaknya barang. Namun menggunakan count karena menghitung banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. From supplier sub, join untuk menjoinkan tabel suppliers dengan produk, pro on sub supplier ID dengan penghubungnya yaitu supplier ID. Kemudian dijoinkan lagi dengan
tabel order details dengan alias ORD, dan penghubungnya yaitu product ID, group by, sub, supplier ID, sub company name. Nah, ini juga diperbaikan berdasarkan kolom tersebut, yaitu supplier ID dan company name. Nah, kita run query-nya di pgadmin. Nah, ini hasilnya supplier ID, company name, dan ini banyaknya barang yang dijual untuk setiap suppliernya. Nah, ini untuk setiap suppliernya. Jadi untuk soal yang selanjutnya, ambilkan ID dan nama supplier dari Jermani serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Nah, ini untuk query-nya yaitu select sub, tabel supplier, supplier ID, sub company name, count, untuk menghitung banyaknya barang yang dijual, count ORD quantity, as banyaknya barang, from supplier sub, join products pro on sub supplier ID, dengan penghubungnya yaitu supplier ID, kemudian dijoinkan lagi dan order details dengan penghubungnya product ID. Untuk syaratnya yaitu where sub country island Jermani, dan digrupaikan berdasarkan kolom supplier ID dan company name. Nah, soal ini juga hampir sama seperti soal yang sebelumnya, yaitu bedanya kalau ini ada tambahan syaratnya yaitu country dari sub suppliernya yaitu uh, berasal dari Jermani. Nah, kita coba run query ini di pgadmin. Nah, ini uh, supplier ID, company name, banyaknya barang. Nah, untuk melihat apakah ini untuk country-nya itu benar, nah kita coba. Dan ini dari Jermani semuanya. Nah, ini kan ada where, ada group by juga. Nah, misalkan di satu query ini eh, ada where, ada group by, ada having, ada order by. Nah, itu urutan untuk menulis query-nya yaitu pertama where dulu, kemudian group by, kemudian having, dan kemudian yang terakhir itu order by. Jadi harus diperhatikan juga untuk urutannya. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, tampilkan ID dan nama supplier dari Jermani serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Nah, untuk soalnya, select sub supplier ID, sub database supplier company name, count or ORD, database order details, quantity, as banyaknya barang. Nah, ini untuk menghitung banyaknya barang. From supplier sub, join products pro on supplier ID yang menjadi penghubung kedua tabel tersebut, kemudian dijoinkan lagi dengan order details dan menghubung product ID, where sub country island Jermani. Group by supplier ID, sub company name. Jadi digrupaikan berdasarkan supplier ID dan company name. Kemudian having count ORD quantity lebih dari 100 karena jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Nah, having terus mengikuti query yang
dijalankan. Kemudian kita lihat untuk hasilnya bagaimana. Kita lihat di DG adminnya. Nah, ini benar ya, kuantiti banyaknya barang ini lebih dari 100. Nah, ini ada 179. Nah, hanya ada satu baris saja. Nah, ini highlight Jerman yang kita coba lihat apakah benar. Berarti untuk query-nya ini. Banyak barang lebih dari 100, kemudian counternya juga Jerman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.